Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Baik, kali ini kami akan membahas tentang tema pembangunan rumah layak huni di Desa Lepe, Kecamatan Suropia, Kabupaten Konawe. Dasar program kegiatan pembangunan rumah layak huni. Menurut Undang-Undang dan Permen tentang perumahan dan kawasan pemukiman sebagai dasar kegiatan, sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman, dan Permen PUPR Nomor 1 Tahun 2021 tentang kriteria masyarakat berpenghasilan rendah dan persyaratan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman telah mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab dan melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan pemukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam pasal 54 ayat 2 dan ayat 3 selanjutnya telah diatur bahwa pemerintah daerah juga wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan. Perumahan dan pemukiman yang layak, sehat, aman, serasi, dan teratur merupakan kebutuhan dasar manusia dan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat, mutu, kehidupan, serta kesejahteraan rakyat. Sehingga pembangunan perumahan dan pemukiman serta peningkatan kualitas rumah sebagai bagian dari pembangunan nasional perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, berencana, dan berkesinambungan. Sesuai amanat tersebut, maka salah satu kemudahan bantuan pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR adalah bantuan rumah layak huni. Sekilas tentang Desa Lepe dan permasalahan akan permukiman di Desa Lepe, Kecamatan Suropia, Kabupaten Konawe. Desa Lepe merupakan salah satu desa dari 14 desa yang berada di Kecamatan Suropia, Kabupaten Konawe. Desa Lepe merupakan pemekaran dari Desa Baju Indah pada tahun 2007, kemudian definitif pada tahun 2010. Luas wilayah Desa Lepe kurang lebih 51 meter persegi dengan dibagi menjadi 3 dusun dan 6 RT. Bisa dilihat pada jumlah penduduk berdasarkan dusun. Di sini pada tabel tercatat dusun 1, 2, dan dusun ketiga. Jumlah jiwa berdasarkan jenis kelamin laki-laki berjumlah 396, kemudian jenis kelamin perempuan 288, total 687 jiwa. Selanjutnya melangkah pada permasalahan di lapangan. Perumahan di Desa Lepe sebagian besar terbuat dari papan dengan kondisi bangunan yang tidak layak. Banyak dari warga Desa Lepe mendirikan rumah di atas laut dengan konstruksi panggung yang terbuat dari papan kayu. Umumnya rumah-rumah di Desa Lepe tidak memiliki jamban atau sanitasi yang layak, di mana kebutuhan sanitasi merupakan salah satu kebutuhan utama bagi masyarakat. Memperhatikan sebab itu, pemerintah Desa Lepe mencanangkan program untuk memenuhi kebutuhan akan hunian yang layak, aman, dan nyaman bagi masyarakat Desa Lepe melalui pembangunan rumah layak huni. Pada kali ini kami berkesempatan berkunjung langsung ke Desa Lepe. Kami ditemani oleh Kepala Desa Lepe keliling desa untuk mengidentifikasi program-program kegiatan yang telah dilakukan di Desa Lepe, utamanya pada program kegiatan pembangunan rumah layak huni.
Nah, ini adalah lokasi pembangunan rumah layak huni. Di sini dipusatkan menjadi satu titik. Kemudian ciri khasnya adalah atapnya warna biru, kemudian dindingnya pula warna biru. Pembangunan adalah suatu usaha atau rangkaian kegiatan usaha, pertumbuhan, dan perubahan yang terencana dan dilaksanakan secara sadar oleh suatu bangsa dan negara serta pemerintah dalam rangka pembinaan bangsa. Menurut Siagian 2005 dan 2012 secara berturut-turut, yaitu pembangunan yang dilaksanakan haruslah diusahakan dan direncanakan secara sadar. Artinya, pemerintah baik pusat maupun daerah harus memperhatikan pembangunan pedesaan demi tercapainya tujuan pembangunan nasional. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan nasional melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. Menurut Nugroho dan Rohim Dahuri, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih baik, banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Pembangunan adalah proses perubahan yang terencana untuk memperbaiki sebuah aspek kehidupan masyarakat. Menurut Dedi T. Dixon, bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Dari definisi tersebut, suatu bangsa tidak akan mengalami kemajuan dan tidak akan terwujudnya tujuan nasionalnya jika negara tersebut tidak melakukan berbagai kegiatan pembangunan yang direncanakan. Dapat dilihat pula dari proses pembangunan harusnya berkelanjutan dan sustainable karena kebutuhan akan pemerataan pembangunan, kemakmuran serta tingkat kesejahteraan rakyat itu sangat tidak konsisten atau selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan tidak akan pernah tercapai secara mutlak. Dari pendapat beberapa ahli tersebut, maka dapatlah ditarik kesimpulan bahwa pembangunan adalah suatu rangkaian kegiatan dalam melakukan perubahan melalui upaya secara sadar dan terkoordinasi dan terencana ke arah yang lebih baik. Sedangkan pelaksanaannya adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Baik, selanjutnya kita akan beralih pada pengertian rumah layak huni. Rumah layak huni adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan mencukupi minimum luasan bangunan serta kesehatan bangunan. Definisi rumah layak huni diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 24 huruf A. Adapun kelayakan yang diukur dari fasilitas rumah seperti luasan lantai, sumber penerangan, dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar atau WC. Memenuhi persyaratan keselamatan bangunan meliputi ada 3 poin: struktur bawah pondasi, kemudian struktur tengah, kolom dan balok, selanjutnya struktur atas meliputi atap dan rangka atap. Menjamin kesehatan meliputi pencahayaan, penghawaan, dan sanitasi. Memenuhi kecukupan luas minimum 7,2 meter persegi per orang sampai dengan 12 meter persegi per orang. Tahapan kegiatan pembangunan rumah layak huni. Tahapan kegiatan pembangunan rumah layak huni. Persiapan. Sebelum kegiatan pembangunan rumah layak huni ini dilaksanakan, pemerintah desa dalam merencanakan dan menentukan program kegiatan terlebih dahulu melakukan rapat koordinasi bersama para tokoh desa dan masyarakat desa sebagai bentuk partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam setiap proses tahapan pembangunan desa. Pembangunan rumah layak huni menjadi salah satu program yang akan dilaksanakan agar target pembangunan rumah yang layak huni dan lingkungan yang sehat di lingkungan desa Lepe tercapai. Dalam proses partisipasi masyarakat tersebut
diperoleh 2 usulan rencana pembangunan masalah perumahan, yaitu rehabilitasi rumah tidak layak huni dan pembangunan rumah layak huni. Pelaksanaan pembangunan rumah layak huni. Pada pelaksanaan pekerjaan pembangunan rumah layak huni ini, proses pengerjaannya dilakukan oleh masyarakat desa Lepe itu sendiri. Dan tahapan pelaksanaan dibagi menjadi beberapa bagian pekerjaan. Karena bentuk rumah yang akan dibangun adalah rumah panggung, yaitu struktur bawah yang meliputi pondasi dan kolom-kolom penopang menggunakan material beton dan tulangan besi. Kemudian struktur rangka rumah menggunakan material kayu dan struktur atas meliputi atap menggunakan rangka kayu. Tahapan awal kegiatan pembangunan rumah melakukan persiapan dengan item kegiatan adalah pembersihan lokasi. Selanjutnya melakukan pengukuran dan pemasangan boplan sebagai patokan pendirian bangunan. Proses selanjutnya adalah melakukan galian tanah untuk fondasi bangunan. Dalam pengerjaan galian tanah ini, proses pengerjaannya menunggu air laut surut karena rumah yang akan dibangun berada di atas permukaan air laut. Tahapan berikutnya adalah pekerjaan fondasi, kolom dan balok beton. Item ini termasuk dalam struktur bawah. Dengan material yang digunakan adalah beton dan fondasi yang digunakan adalah fondasi sumuran. Setelah pekerjaan struktur selesai, selanjutnya melangkah pada pekerjaan pemasangan dinding, kemudian pemasangan kusen serta jendela dan pintu. Material yang digunakan adalah menggunakan dinding kalsiboard untuk outdoor atau pemakaian luar ruangan dengan finishing cat biru. Pembangunan rumah layak huni didasarkan pada kebutuhan warga desa Lepe akan hunian yang layak, sehat, aman, dan nyaman yang merupakan keinginan semua masyarakat untuk memiliki hunian yang baik. Selain itu, meningkatkan taraf hidup masyarakat desa Lepe sehingga dengan adanya program ini, pengurangan jumlah rumah tidak layak huni dan peningkatan jumlah masyarakat dengan taraf hidup yang baik dapat terwujud. Selain itu, peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan adanya program swadaya yang dilakukan pemerintah desa, pembangunan ini dilaksanakan sendiri oleh masyarakat desa, sehingga baik pemanfaatannya maupun pelaksanaan pekerjaannya dapat dinikmati sepenuhnya oleh masyarakat desa Lepe.